Ya, baiklah pemirsa, kita lanjutkan. Ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mempersilahkan masyarakat untuk mengunggah foto ataupun video menu MBG yang tak layak konsumsi, Sudaryono juga mengancam akan menutup SPPG yang tak bisa menjaga kualitas menu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG Pasir Kuda yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Pengecekan proses pembuatan menu MBG pun dilakukan Sudaryono guna memastikan kualitas dan kebersihannya. Sudaryono juga sempat menggelar dialog singkat dengan penanggung jawab SPPG. Sidak kembali dilanjutkan kedua SPPG lainnya yang juga berlokasi di Kota Bogor. Sudaryono meminta masyarakat untuk ikut bekerja sama mengawasi dan mempersilahkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang tidak layak konsumsi. Dengan begitu, dirinya dapat melakukan perbaikan terhadap SPPG bermasalah. Namun jika tidak juga bisa diperbaiki, maka penutupan paksa akan dilakukan. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up, ya, dan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik, ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan Sudaryono untuk menjaga kualitas menu MBG sehingga tidak ada lagi para siswa yang menjadi korban keracunan. Kembali bersama kami, kita ke informasi internasional. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israel. Menurut Anwar, Malaysia tak melanggar hukum internasional apapun hanya karena memiliki kebijakan seperti itu. Meskipun konsekuensinya beberapa anggota Parlemen Amerika Serikat meminta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Kita dapat maklumat daripada Amerika Syarikat, Badan Perundangan mereka telah membuat kenyataan menyela saya kerana keputusan Malaysia untuk menyekat kemasukan rakyat Israel, termasuk dalam isu perdagangan dan sebagainya. Ternyata mereka tidak ikuti langsung perkembangan. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan memohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Biar saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Mana mungkin wakil-wakil rakyat negara mereka boleh memadamkan kenyataan tentang pembunuhan anak-anak dan rakyat, wanita, pemusnahan rumah, penaklukan negeri dan tidak mampu bercakap apa-apa. Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia. Baik, kembali bersama kami, kita kembali ke informasi internasional pemirsa. Kalau jogging di lapangan atau jalanan pasti udah pernah kan? Nah, namun kalau dilakukan di dalam pusat perbelanjaan tentunya sesuatu yang berbeda. Dan kali ini Dubai mengubah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia menjadi lintasan lari atau maraton.
Ya, inilah antusiasme para peserta Arab Media Summit Malathon, ya nyebutnya Malathon, saat mengambil gelang peserta dan melakukan pemanasan sebelum berlari menelusuri Dubai Mall, salah satu mall terbesar di dunia. Lebih dari 350 profesional media, perwakilan organisasi dan juga influencer ikut dalam acara ini, dan balapan ini merupakan bagian dari inisiatif Dubai Malathon yang mengubah pusat-pusat perbelanjaan menjadi ruang ber-AC dan untuk jalan kaki dan lari antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 dan akan berlangsung hingga September 2026. Seru juga ya. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan di mall gede di Jakarta juga itu udah setengah maraton sih ya. Karena juga langkanya juga bisa kadang 10.000 gitu, nggak sadar ya. Nah, dari Dubai kita ke Beijing, pemirsa. China ini menandai perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan mitra Afrika pertamanya yaitu Mesir. Sebuah museum imersif dibuka untuk umum di Beijing. Ini museum imersif yang persiapannya sekitar 18 bulan sebelum akhirnya dibuka, menawarkan eksplorasi satwa, liar, ekosistem, dan keanekaragaman hayati Afrika. Kita lihat ini hewan-hewan khas Afrika ya. Ada 100 spesies lebih dan menggunakan proyeksi panorama atau imersif. Jadi ada di belakangnya itu ada layar imersif ya 360 derajat untuk menghidupkan lingkungan alam benua tersebut. Dan penyelenggara mengatakan ya museum ini juga ditujukan untuk mendukung pendidikan sains dan pertukaran budaya antar Tiongkok dan negara-negara Afrika. Beda kalau di Jawa Timur ya, itu kebun binatangnya dikorupsi malah, hewannya sampai kurus. Kalau ini malah dibikin bagus sekali. Itulah bedanya negara kita dengan sudahlah. Yes, Malaysia boleh pemirsa. Dan kita lanjutkan masih terkait informasi internasional. Ini Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran. Sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk.